Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kasih, pasti kita mengetahui sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita mengetahui bahwa kasih adalah ajaran sentral dari kekristenan. Berbicara tentang kasih, tidak hanya penerapannya dalam kisah sinetron saja, kisah cerita sinetron Hidayah, tidak, di mana orang yang dijahati tetapi masih mau memaafkan, istri yang dibuang oleh suaminya, anak-anak yang dibuang oleh suaminya ketika si suami sudah bangkrut, si ayah sudah bangkrut, maka masih diterima kembali. Tidak hanya sampai di situ saja, tetapi penerapan itu harus ada dalam kisah hidup manusia setiap harinya. Itulah bentuk implementasi dari kasih yang wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini yang sudah saya bacakan tadi ada 2 ayat yang boleh mengingatkan kita, dan ini merupakan korelasi yang saya ambil dari khotbah minggu pada hari ini, di mana yang berbicara kasih kita manusia kepada Allah, dan kasih itu boleh kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita boleh juga belajar dari firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini. Yang pertama berbicara tentang kasih, maka kita boleh lihat bahwa yang pertama, kasih itu merupakan perintah Allah. Kasih itu diperintahkan oleh Allah, karena kasih adalah hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah dirimu sendiri seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itulah hukum yang pertama dan utama. Bagaimana kita mengasihi diri sendiri, mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama kita. Itu yang diingatkan kepada kita, dan itu perintah yang disampaikan. Lalu yang kedua, kasih itu berasal dari Allah. Bukan supaya kita dikasihi Allah maka kita mengasihi Allah. Jangan salah, jangan dibalik ya. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita boleh mengasihi Dia. Karena apa? Sudah sangat jelas dan nyata. Yohanes berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar, nggak setengah-setengah, nggak sedikit, nggak kecil, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah itulah yang Dia berikan, yang Dia nyatakan kepada manusia, sehingga kita yang sudah dikasih, masa kita gak bisa timbal balik untuk mengasihi Allah. Ya, yang ketiga, yang selanjutnya karena kasih itu berasal dari Allah. Lalu yang ketiga, kita mengenal benar kasih itu dari Allah, maka kita mengenal Allah. Yang ketiga adalah kita mengenal Allah. Sebagai orang yang telah dikasih Allah, maka kita belajar untuk mengenal, oh benar Allah sudah mengasihi saya loh, maka saya juga harus mengasihi Dia. Ketika saya sudah mengasihi diri saya sendiri, saya mengasihi Allah, saya mengasihi sesama saya manusia. Lalu yang keempat, yang perlu kita ketahui, bahwa Allah itu adalah kasih. Dia adalah bagian dari kasih itu, dan kasihnya dinyatakan dalam diri Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus setiap orang percaya dari segala dosa pelanggarannya. Bahkan darahnya yang tercurah, yang tertikam di kayu salib
telah menyucikan setiap orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Dialah yang berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Mari kita datang kepadanya, kita terima kasih-Nya yang besar itu, dan itu kita wujud nyatakan dengan juga mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.